Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Umbu Kapi Lando Awang, NIM 21520018. Mata kuliah Teori Ilmu Pemerintahan. Baik, saya masuk dalam mata kuliah dengan tema topik pembahasan mengenai pemerintah dimonopoli secara formal oleh negara dan pemerintah sebagai gagasan. Baik, sebelum saya mengangkat salah satu topik, saya ingin menjelaskan pemerintah, negara, serta relasinya. Pertama, negara adalah sesuatu yang bersifat statis, artinya tidak boleh digugat oleh siapapun sendiri, tidak membantah amanat dari negara. Yang kedua, pemerintah adalah unsur dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang ketiga, relasi atau hubungan antara negara dengan pemerintah menjalankan amanat dari negara, sedangkan negara berhak untuk monopoli pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, yaitu terkait judul yang saya bahas, yaitu pemerintah dimonopoli secara formal oleh negara dan pemerintah sebagai gagasan. Jadi di sini monopoli adalah suatu tindakan yang mengendalikan. Di sini juga kita membahas negara monopoli atas pemerintah. Jadi di sini ada namanya negara berbasis formal. Formal itu adalah berbasis dengan konstitusi, peraturan, perundang-undang. Jadi di sini juga negara semisalnya monopoli pemerintah tidak sewenang-wenangnya, karena ada aturan yang harus ditaati atau yang harus dijalankan antara pemerintah dengan negara. Jadi bagaimana negara itu dimonopoli atau mengendalikan pemerintahan, itu sudah tercantum pada konstitusi itu yang disebut dengan monopoli negara secara formal terhadap pemerintah, monopoli negara terhadap berbasis formal. Nah, adalah monopoli negara yang telah diatur dalam pemerintahan, peraturan perundang-undangan atau konstitusi, jadi tidak secara wenang-wenang. Itu terkait dengan formal. Kemudian sebelum kita masuk dalam formal itu, nah, kita harus ketahui dulu itu apa itu yang disebut dengan negara dan apa yang disebut pemerintahan. Baik, hubungan antara negara itu dengan pemerintah sendiri, kita mulai dari negara itu adalah, dan banyak sekali, tapi yang tak paling penting adalah pengertian suatu hal yang stake, artinya tidak bisa digugat. Jadi segala sesuatu yang diamanatkan oleh negara itu harus dijalankan, tidak boleh digugat dan tidak boleh
dilarang, baik itu dari pemerintahan maupun dari warga negara. Baik, saya lanjut. Itu sendiri. Kemudian apa itu pemerintah? Di sini ada dua kata menyangkut tentang pemerintahan. Itu adalah pemerintah, dan pemerintahan adalah unsur dari penyelenggaraan pemerintah itu sendiri. Kalau pemerintahan itu bisa saja dikatakan adalah suatu proses dari tindakan oleh pemerintah itu sendiri. Kemudian kembali pada topik monopoli negara. Monopoli pemerintah secara formal. Nah, itu artinya misalkan pemerintah bertindak dalam hal apa? Pemerintahan bermacam-macam. Pertama, pemerintah di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Seperti itu. Lalu apa itu eksekutif? Dia yang disebut DPR. Kalau yudikatif disebut MK. Lalu kemudian kembali negara, apa hubungan negara dan apa hubungan pemerintah? Hubungan MK dan negara, kita semua disebut negara pemerintah. Itu bertindak atas amanat negara. Jadi mereka itu muncul karena untuk menjalankan amanat atau pemerintah dari suatu negara. Jadi mereka itu amanat atau pemerintah dari suatu negara itu sendiri. Kemudian kalau kita bertanya kedudukan negara dan pemerintah, sebenarnya kedudukan pemerintah itu tinggi yang mana? Karena di sini semua ada porsinya. Jadi kita membahas tentang kedudukan ini saling berkaitan antara pemerintah dan negara. Ini kalau kita melihat pada dasarnya tersebut suatu negara karena adanya pemerintah. Jika kita balik negara tanpa pemerintah, maka negara itu tidak berkembang, tidak akan ada mengelola yang mengelola dengan negara itu. Di sini saling terkait atau berhubungan antara kita. Semakin negara itu adalah tubuh yang mengendalikan negara, menjalankan negara itu. Siapa pemerintah itu? Apa tangan, kaki, seperti kepala. Yang memikirkan tangan dan kaki dan kepala bertindak sesuai dengan amanat dan tubuh amanat dari negara. Kemudian tetap kita harus pemerintahan itu sendiri seperti yang kita anggap di Indonesia. Nah, adalah sistem demokrasi. Jadi kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat, bukan di tangan negara, bukan di tangan pemerintah. Lalu kenapa ada pemerintah itu? Sebenarnya pemerintah itu adalah wakil dari rakyat seperti DPRD. Mereka adalah wakil daripada rakyat. Karena tidak ada yang namanya pemerintah, tidak ada mewujudkan cita-cita untuk mensejahterakan rakyatnya atau
atau warganya. Lewat dari DPR ini, masyarakat itu menyampaikan aspirasi dan beberapa direalisasikan oleh pemerintah supaya terwujudnya cita-cita dari sebuah bangsa dan negara. Baik, saya lanjut. Pemerintah sebagai gagasan adalah ilmu pemerintahan dan ilmu perkantoran mempunyai dua lembaga atau gagasan, yaitu lembaga legislatif dan yudikatif. Yang pertama, lembaga legislatif yang terdiri dari DPR RI, MPR, DPR, dan DPD. Lembaga legislatif ini mempunyai fungsi yaitu sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah negara. Sedangkan yudikatif ada MA, Mahkamah Agung, MK, Konstitusi. Fungsinya merupakan sebuah lembaga pemerintah yang mengawasi penerapan undang-undang dasar dan hukum yang berlaku di sebuah negara. Jadi fungsi mengatur undang-undang dasar dan membantu perjalanan undang-undang dasar. Terima kasih.